Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Anak-anakku kelas 11 perbankan ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lembaga keuangan bank. Ini sudah sering kali kita bicarakan di pertemuan-pertemuan kita ketika kalian berada di kelas 10. Lembaga keuangan bank ini sudah menjadi dasar pembicaraan kita ya. Seharusnya kalian paham apa itu lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank itu adalah lembaga yang bidang operasionalnya mengelola keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dana, seperti itu ya, menyalurkan kredit, yaitu lembaga keuangan bank. Lalu fungsi bank ya. Nah, materi yang akan kita bahas adalah tentang nama fungsi bank. Fungsi bank yang pertama itu adalah menghimpun dana. Artinya apa? Ya, ini sangat mudah dipahami bahwa bank memiliki fungsi utama, salah satunya adalah menghimpun dana dari masyarakat. Ya. Namun di dalam menghimpun dana ini ada dua pokok kegiatan yang dilakukan. Ketika bank itu baru berdiri, artinya bank ini juga menghimpun dana. Tapi dari siapa? Apakah langsung dari masyarakat sebagai modal awal? Tentu saja tidak, terutama jika kita berbicara bank yang sifat kepemilikannya ada perorangan. Menghimpun dana di sini di awal kegiatan perbankan itu ada penghimpun dana yang dilakukan oleh para pemilik bank atau pendiri bank melalui setoran modal awal. Jadi penghimpun dana yang pertama itu adalah setoran modal awal. Yang kedua, ketika bank ini sudah beroperasi, barulah bisa dikatakan menghimpun dana dari masyarakat. Melalui apa? Melalui berbagai jenis produk-produk mereka ya, tabungan, deposito, tabungan reguler ya, tabanak dan sebagainya. Lalu ada penyaluran dana ya. Penyaluran dana oleh bank di sini jelas ya, melalui kredit, pinjaman dana ataupun melalui pembiayaan lainnya. Jadi pembiayaan lainnya seperti apa? Seperti KPR rumah dan sebagainya. Yang ketiga, fungsi bank ada menyediakan jasa perbankan seperti lalu lintas pembayaran uang. Nah, ini transfer contohnya ya. Kita melakukan transfer, terus melakukan pembayaran biaya pendidikan. Kalian yang sudah disediakan juga oleh sekolah bisa melakukan pembayaran melalui bank-bank yang sudah bekerja sama dengan sekolah. Ini artinya menyediakan jasa perbankan seperti lalu lintas pembayaran uang. Ini fungsi bank. Lalu selanjutnya ada ini jenis-jenis bank yang gak banyak yang tadi Bapak berikan sebagai tugas untuk kalian ya. Kalian kerjakan ya, sudah dikerjakan semuanya. Kita akan menyamakan definisi yang sudah kalian catat ya dari jenis-jenis bank. Yang pertama, kita bagi jenis-jenis bank ini menjadi beberapa kelompok. Ada berdasarkan fungsinya, berdasarkan kepemilikan, berdasarkan status, dan berdasarkan cara menentukan harga. Kita bahas dulu untuk yang pertama. Ada yang namanya berdasarkan fungsinya. Bank umum, ini sudah sangat jelas sekali ya. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa ya dalam lalu lintas pembayaran. Jadi bank umum ini bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Ya, transfer, bayar-bayar tagihan telepon, listrik ya, internet kalian, mungkin yang ada pasang wifi di rumah. Nah, ini yang menyediakan jasa adalah bank umum. Lalu ada BPR ya. BPR ini lingkupnya lebih kecil lagi ya. Ini hanya melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran uang ya. Nah, jadi sifatnya apa BPR ini? Ini hanya menyimpan dana dan menyalurkan dana seperti itu ya. Ini kegiatan BPR seperti itu. Jadi beda bank umum dan BPR. Ada di mana perbedaannya? Letak perbedaan yang paling mendasar yang kita bahas itu ada di jasa mereka. Kalau bank umum ini ada menyediakan lalu lintas pembayaran, kalau BPR tidak. Ya, ini berdasarkan fungsinya. Lalu berdasarkan kepemilikannya. Nah, ini ada banyak nih berdasarkan kepemilikannya. Ada milik pemerintah, ada milik swasta nasional, ada milik koperasi, milik asing, dan milik campuran. Ya. Bank milik pemerintah ya, ini merupakan bank yang akta pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah ya, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah juga ya. Jadi ini pemerintah yang punya. Contohnya apa sih bank pemerintah?
yang paling familiar, yang paling umum ya, itu ada BRI, ya. Ada juga Bank Mandiri, ya. Ada Bank BNI, BTN, ya, dan sebagainya. Bank pemerintah ini ada yang punya pemerintah pusat, ya, atau BUMN, ada juga yang punya bank yang punya daerah, ya, kayak Bank Jateng, Bank Banten itu punya daerah, Bank Jabar. Lalu ada milik swasta nasional. Kenapa harus ada nasionalnya? Ya, sebab berarti ini milik warga negara Indonesia, swasta nasional, ya. Adanya di Indonesia seperti itu. Milik swasta berarti bukan pemerintah yang punya, bisa dimiliki oleh korporat yang didirikan oleh perorangan. Ya, bank milik swasta merupakan bank yang seluruhnya atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta. Contohnya ini banyak ya, ada Bank BCA, Bank Lipo, Bank Mega, Bank Danamon, dan sebagainya. Ini adalah bank milik swasta nasional. Lalu milik koperasi, ya. Nah, bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Ya. Contohnya, ya, ini Bank Umum Koperasi Indonesia atau disingkat BUKOPIN. Nah, ini kepemilikannya itu berbadan hukum koperasi. Ya. Lalu milik asing. Nah, ini bank milik asing. Merupakan cabang dari bank ada yang di luar negeri, ya, atau seluruh sahamnya dimiliki pihak asing. Tapi ada di Indonesia, dia buka cabang. Contohnya apa? Nah, di sini ada Bank of America, Bank of Tokyo, ya, Citibank, Bank Hong Kong, ya, dan sebagainya. Lalu ada milik campuran, ya, merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional, dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga negara Indonesia. Contohnya bank campuran itu ada Bank Sakura Swadharma, ya, terus ada Interpacific Bank. Ya, dan nanti kalian bisa cari contoh yang lain di internet, ya. Lalu berdasarkan status, nah, maksudnya apa? Status ini adalah kewenangan bank ini untuk melakukan sebuah transaksi. Ada namanya bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan. Misalnya transfer ke luar negeri, transfer ke luar negeri, terus membuat traveler check dan pembayaran letter of credit. Ya. Lalu berdasarkan status, ya, ada lagi namanya bank non devisa. Berarti ini hanya kebalikan dari bank devisa tadi. Ya, dia tidak bisa atau belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa. Lalu berdasarkan cara menentukan harga, ada yang namanya prinsip konvensional. Nah, prinsip konvensional ini berarti yang seperti kita ketahui pada umumnya bank ini, kemarin waktu di kelas 10 kita bahas bagaimana mereka mendapatkan keuntungan, kan ada dua cara, ya. Semoga kalian masih ingat. Ada yang split based income, dan ada yang satu lagi apa, fee based income. Jadi ini prinsip konvensional, ya, berdasarkan selisih bunga, ya, keuntungan yang mereka dapat. Itu. Kalau yang berprinsip syariah, nah, ini berarti mereka melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah atau bagi hasil. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, nanti kalian bisa lanjut di kolom komentar pada pembelajaran classroom, ya. Nah, semoga bisa dipahami dengan baik materi yang Bapak sampaikan. Untuk pertemuan kita kali ini, Bapak akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.